Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanya hukum, mengerti hukum secara mudah. Kejadian pembakaran foto ulama besar Syekh Habib Rizik membuat kemarahan yang luar biasa oleh Front Pembela Islam. Sehingga lewat kuasa hukumnya Aziz Yanuar, FPI melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dengan pasal-pasal yang dilaporkan telah dilanggar adalah pasal 160, pasal 156 Kitab Undang Hukum Pidana, pasal 28 ITE, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Apa saja bunyi pasal-pasal tersebut? Kita bisa lihat di sini dalam pasal 160 Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan, barang siapa di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Jadi di sini kemungkinan kuasa hukum Front Pembela Islam menganggap bahwa kejadian itu adalah bentuk penghasutan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini dalam pasal 156 Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp4.500. Artinya di sini kejadian yang menimpa pada saat itu dari Front Pembela Islam dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa perbuatan itu, kejadian itu adalah bentuk dari pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan. Sehingga pasal ini ikut dilampirkan sebagai bentuk laporan dari tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 28 ITE menyatakan dalam ayat 1, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarluaskan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan di ayat keduanya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, dan antar golongan. Karena kita tahu bahwa setelah kejadian itu, oknum yang melakukan juga meliput kejadian itu dan menyebarluaskannya melalui media elektronik. Selanjutnya dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi dan ras maupun etnis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, 2, dan 3 dipidana dipenjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp500 juta. Jadi di sini tetap bunyi yang sama, hal tersebut dianggap telah menyatakan kebencian serta diskriminasi. Lalu bagaimana bunyi di pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut? Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, tindakan diskriminasi ras dan etnis itu berupa poin B, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa membuat tulisan atau gambar yang ditempatkan di tempat umum. Poin keduanya, berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu. Dan poin ketiganya, mengenakan sesuatu, kata-kata ataupun benda atau gambar di tempat umum
Yang ketiga hal itu menyatakan perbuatan kebencian dan diskriminasi. Mungkin itu saja diskusi hukum kita pada hari ini, dengan harapan semoga aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jadi, akhirnya saya ucapkan salam tanya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.